Halo semuanya, kami dari kelompok 6 TPB 13 akan membahas apa itu hukum Bernoulli dan cara penerapannya pada cerobong asap. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Perkenalkan, nama saya Anggit Rustia Putri dari Teknik Biosistem dengan NIM 1213115. Perkenalkan, saya Dwinda Salsabila dengan NIM 121280045 dari Prodi Teknik Kimia. Saya Ahmad Lagu Kerjatua dengan NIM 121280041 dari Program Studi Teknik Kimia. Saya Abror Sidamubin dengan NIM 121280048 dari Prodi Teknik Kimia. Halo, perkenalkan nama saya Salaika Amalia, NIM 121310013, Prodi Teknik Biosistem. Perkenalkan, nama saya Diana Sefreni Putri dengan NIM 121310022 dari Prodi Teknik Biosistem. Jadi, cerobong asap merupakan sebuah struktur untuk ventilasi panas gas buang atau asap dari boiler, kompor, tungku, atau perapian keluar atmosfer. Cerobong asap biasanya tersusun secara vertikal maupun mendekati vertikal yang bertujuan agar aliran gas pada cerobong lancar menarik udara untuk pembakaran. Nah, cerobong asap mempunyai berbagai fungsi. Yang pertama, untuk menarik keluar udara proses pembakaran. Yang kedua, dapat menguraikan polutan yang terkandung pada gas buang menuju wilayah yang lebih luas. Dan yang ketiga, dapat menurunkan kadar konsentrasi polutan yang ada. Berdasarkan kegunaan dan cara kerjanya, cerobong asap termasuk ke dalam penerapan prinsip hukum Bernoulli yang berbunyi, jika pergerakan aliran udara tinggi, tekanannya menjadi kecil. Begitu juga sebaliknya, jika laju udara rendah, tekanannya menjadi besar. Karena asap yang dihasilkan oleh cerobong memiliki suhu tinggi atau panas yang mengakibatkan massa jenis udara kecil, sehingga asap mudah terapung atau bergerak ke atas. Bagian atas cerobong berada di luar ruangan dan terdapat angin yang berhembus di sekitarnya yang mengakibatkan tekanan udara di sekitarnya menjadi lebih kecil. Udara pun bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah, sehingga asap dari dalam dapat keluar melalui cerobong. Hukum Bernoulli merupakan hukum yang berlaku pada fluida dinamis. Perlu diingat bahwa fluida adalah zat-zat yang mampu mengalir dan menyesuaikan dengan bentuk wadah tempatnya, atau zat yang akan berdeformasi terus-menerus selama dipengaruhi oleh suatu tegangan geser. Contohnya adalah zat cair dan gas. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Hukum Bernoulli pertama kali dicetuskan oleh Daniel Bernoulli, seorang ahli matematika berkebangsaan Belanda. Kesamaan hukum Bernoulli. Agar hukum Bernoulli dapat dipakai dan diterapkan, maka diperlukan asumsi-asumsi sebagai berikut. Pertama, aliran yang termanfaatkan atau incompressible flow. Kedua, aliran yang tidak dapat termanfaatkan atau compressible flow. Adapun persamaan dari hukum Bernoulli yaitu ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH sama dengan konstan, di mana V kecepatan fluida, V percepatan gravitasi bumi, H ketinggian relatif terhadap suatu referensi, P tekanan fluida, dan rho densitas fluida. Cara membuat cerobong asap sederhana menggunakan kardus. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan berikut ini: kardus, kertas marmer 2 lembar, solasi, penggaris, cutter, gunting, kertas, korek api, pena, dan lem kertas. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama yaitu potong kardus menjadi persegi dengan ukuran 20 x 20 cm sebanyak 5 buah. Dan pola persegi panjang dengan ukuran 10 x 3,5 cm sebanyak 4 buah. Setelah semua kardus terpotong, kemudian gabungkan kardus-kardus tersebut menjadi bentuk kotak dengan solasi. Selanjutnya, buat atap pada kotak dengan menempelkan kardus berbentuk persegi
lalu lubangi atap kotak menggunakan cutter dengan ukuran 3,5 x 3,5 cm. Lalu gabungkan kardus berukuran 10 x 3,5 cm menggunakan solasi sehingga berbentuk balok untuk cerobong asap nantinya. Setelah itu, masukkan kardus yang berbentuk balok ke dalam atap kotak yang sudah dilubangi dan rekatkan menggunakan solasi. Jika semua kardus telah selesai direkatkan hingga terbentuk sebuah kotak dengan cerobong asap di atasnya, lapisi permukaan kardus dengan menggunakan kertas marmer yang direkatkan dengan lem kertas. Jika sudah selesai dan rapi seperti ini, kita buat asapnya dengan membakar kertas menggunakan korek api. Kelemahan dari cerobong asap sederhana ini yaitu bahan yang digunakan mudah terbakar jika terkena api dan juga rentan rusak karena kurang kuat. Maka dari itu, pada pembuatan cerobong asap sebaiknya menggunakan bahan yang lebih kuat dan tidak mudah terbakar jika terkena api dalam jangka waktu yang cukup lama.